Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, bisa kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di pertemuan kedua ya, di mata kuliah praktik perpajakan. Untuk modulnya ini belum jadi nanti untuk 2 bab kalian fotokopi aja ya, sementara ya. Jadi kita ya, jadi ini di bab 1 saya jelaskan dulu. Jadi di tiap bab ada lembar kerja ya. Seharusnya kalian di lab ini ya. Terpaksa jadi kalau di lab AC, full AC sebetulnya. Cuma ini lagi kita pindah ke gedung S2 ini untuk labnya. Kemarin saya lagi instalasi listrik ya. Jadi mudah-mudahan bulan depan sudah bisa pindah. Sekalian untuk akreditasi. Kenapa? Yang depan itu. Iya, biru itu loh. Iya. Itu kan rencana untuk gedung S2. Manajemen adanya apa Pak S2-nya? Manajemen. Jadi kalau S1-nya selesai bisa lanjut ke S2-nya ya. Nah, jadi nanti di setiap bab seperti ini ya. Jadi ini di bab 1, di akhir bab 1 ada lembar kerjanya, kalian kerjakan ya. Nah, ini lembar bab 1-nya masih teori ini. Jadi dijawab saja. Apa yang dimaksud SPT ya. Fungsi, kemudian pedoman penyusutan laporan komersial, keuangan komersial dan fiskal apa. Nanti bab 2 ini juga. Nah, ini di bab 2 sudah masuk ke, kita menghitung dulu ya, menghitung PPH, OP maupun badan. Kemudian setelah itu kita ngisi SPT. Jadi bab ini kita ngitung, kemudian bab berikutnya kita mengisi SPT ya. Jadi di bab 1 masih teori. Saya kira untuk teori ini pengantar saja. Sudah kalian dapatkan di semester lalu ya. Jadi ini modulnya modul PPH ya, nanti modul PPN lain lagi. Ini pengertian pajak, penghasilan ya. Jadi PPH merupakan pajak terutang atas penghasilan antara lain penghasilan dari gaji, penghasilan dari laba usaha, penghasilan berupa hadiah, dan penghasilan berupa bunga. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterimanya dalam 1 tahun pajak. Jadi SPT-nya ini SPT tahunan, kalian memasukkan datanya. Jadi dihitung dulu baru masukkan ke SPT. Setelah itu dilaporkan. Jadi hitung, kita bayar, baru bersama dengan mengisi SPT kita lapor. Ya. Jadi hitung, bayar dulu, baru lapor. Untuk pengertian SPT di sini sudah ada. Jadi SPT harus diisi secara benar, lengkap dan jelas ya dalam bahasa Indonesia menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah. Jadi SPT ini digunakan untuk kebutuhan pelaporan ya, laporan kewajiban perpajakan. Untuk subjek pajak PPH sudah saya jelaskan di sini. Ini orang pribadi, warisan belum terbagi, kemudian badan, kemudian ada bentuk usaha tetap. Ini sudah ada teori ya di semester lalu. Kemudian objeknya ini bisa penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun dan seterusnya. Bisa juga hadiah. Ya, objek penjualan jadi dikenakan pajak. Kemudian laba usaha, keuntungan karena penjualan atas karena pengalihan harta, termasuk antara lain keuntungan karena pengalihan harta dan nanti dan seterusnya dibaca sendiri. Kemudian wajib pajak ini adalah orang pribadi atau badan ya, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian ada PKP. PKP bisa penghasilan kena pajak, bisa juga pengusaha kena pajak ya. Jadi kalau penghasilan kena pajak sudah bisa menghitung ya untuk penghasilan kena pajak. Ada yang masih bingung? Ya nanti kita saya jelaskan sedikit. Kemudian ada pengusaha kena pajak, ini adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang PPN tahun 84 dan perubahannya.
Masa pajak ini bulan ya, sama aja bulan. Masa pajak 01, 02 berarti masa pajak Januari, Februari dan seterusnya. Kemudian tahun pajak ini 1 tahun takwim ya, 1 kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Pajak terutang ini pajak yang harus dibayar setelah kita hitung PPh-nya atau PPN atau dan seterusnya. Ya, jadi ini pajak yang harus dibayar pada suatu saat, bisa dalam masa atau tahun 1 tahun ya, atau dalam bagian tahun tersebut. Kredit pajak ini adalah pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak ditambah dengan pokok pajak terutang dalam satu surat agen pajak karena pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, atau ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut ya, dan ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak yang dikurangkan dari pajak yang terutang. Nah, ini fungsi SPT. Jadi fungsinya sebagai sarana untuk melaporkan ya. Jadi SPT itu seperti kalau hard ini seperti lembaran gitu ya. Tapi sekarang secara online ya. Jadi kalau melaporkan secara online. Jadi kalau kita masuk di lab itu semua sudah online semua. Saya buat modul ini kalian suruh mengisi karena untuk mengatasi kita tidak bisa masuk di lab. Jadi ini manual. Harusnya tinggal di input aja di komputer betul ya. Nah, ini fungsi SPT untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain, kemudian atau ada penghasilan yang merupakan objek dan atau bukan objek pajak untuk melaporkan. Jadi semua ini kita laporkan. Jadi penghasilan kita yang bukan objek pajak juga kita masukkan, kita laporkan dalam SPT. Ya, walaupun tidak dikenakan pajak. Ya, bukan objek pajak, tapi itu kita laporkan saja, tetap dilaporkan. Jenis SPT ini ada masa dan tahunan. Untuk masa contohnya SPT masa pajak penghasilan, SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN di sini. Untuk PPN hanya masa ya, tidak ada tahun. Kemudian yang tahun contohnya SPT tahunan pajak penghasilan. Ya, ini bentuk SPT bisa formulir kertas, hard copy atau dokumen elektronik. Sekarang sudah serba elektronik. Untuk batas penyampaiannya kalian baca sendiri nanti ya. Ini sudah saya jelaskan di teori semester lalu. Ini tuh jenis-jenis SPT ya. Jadi ada SPT OP dan SPT orang pribadi. SPT OP ada 3 macam, ada formulir 1770, 1771 dan 1770 SS dan 1770 S. S dan SS ya. S ini sangat sederhana, SS sangat sederhana ya. S ini sederhana, SS sangat sederhana. Yang ada S-nya ini yang untuk OP yang bekerja atau penghasilannya sebagai dari karyawan ya. Untuk OP yang penghasilannya dari memiliki usaha atau pekerjaan bebas kita gunakan 1770. Memiliki usaha seperti usaha toko misalnya, toko bangunan, toko elektronik dan sebagainya, atau usaha lain ya, pertanian dan sebagainya, itu kita gunakan 1770. Atau pekerjaan bebas contohnya notaris, akuntan, konsultan, itu pekerjaan bebas, kita gunakan 1770 ya. Jadi dia berbeda dengan 1770 S dan SS. Ini dia menerima penghasilan dari pemberi kerja. Pemberi kerja bisa dari OP maupun badan. Ini SS sangat sederhana, cuma 1 lembar saja studi. Ya. Nah, ini nanti bisa dilihat di sini untuk SS. Nah. Ya. Kemudian untuk badan kita gunakan 1771 ya. 1771. Jadi ini ada kasus nanti menghitung PPh badan berapa baru kita masukkan ke SPT-nya. Jadi setelah kita hitung, kita bayar, baru kita laporkan menggunakan SPT ya.
Jadi kalau belum dibayar, belum dilunasi, SPT tidak bisa kita laporkan. Untuk PPN, volumenya namanya 1111 ya untuk PPN. 4 kali. Nah ini yang tadi saya jelaskan, tinggal diisi saja nanti di sini. Seharusnya kita ngisi bersama di kelas ya. Nah ini bab 2, ini ada kalian menghitung PPh orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Seperti yang sebutkan tadi. Jadi pajak itu mudah ya, jangan dibikin susah ya. Nanti kalau dibikin susah, jadi susah beneran. Ya. Pajak terutama rumusnya apa? Jadi cuma ini saja. Jadi pada terutama PPh ini PKP dikasih tarif. PKP pendapatan sudah. Untuk PPN diberi jasa pengenaan pajak dikasih. Jasa pengenaan pajak. Kalau ini penghasilan kena pajak. PPN investor kita juga PPN. Masa yang sama ya, masa yang sama. Jadi kalau masa 01 harus kayaknya 01 juga. Nggak boleh PKN 02, kayaknya masa 03 dan harus pada masa yang sama, bulan yang sama. Cuma ini saja. Dasar pengenaan pajak. Pengenaan pajak. Pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak. Nah, tadi cuma ada ini aja. Tadi OP. Hari OP ada 5 level. 5, 200, 25, badan 22 1000 rupiah ya. Badan 22, PPN 11%. Untuk OP 5% ini 60 juta pertama. Untuk PKP-nya. Nah ini. PKP sampai 60 juta pertama. 200% ini di atas 50 juta. Sampai 250 juta. Tarif 25% di atas 250 juta sampai 500. Di atas 500. Kalau ada 5M. Cuma ini saja. Itu
kan mudah. PKP untuk OP yang memiliki usaha. Memiliki usaha. Cuma omset saja dari omset dikurangi biaya. Biaya untuk penagih mendapatkan penghasilan ya. Yang untuk pribadi tidak boleh dikurangkan di sini. Misal untuk keluarga, biaya untuk keluarga tidak boleh dikurangkan di sini. Hanya untuk mendapatkan penghasilan atau untuk menagih. Oke. Ini penghasilan itu, penghasilan itu untuk OP ini dikurangi PTKP dulu. Ini namanya PKP. Oh ini. Untuk PKP badan ini seperti biasa penjualan dikurangi HPP. Ini laba kotor dikurangi biaya usaha. Ini laba usaha. Ini ada biaya di luar usaha dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan luar usaha dan biaya luar usaha. Ini tergantung besar mana pendapatan atau biayanya. Kalau biaya berarti kurangan di sini. Pendapatan luar usaha kita kurangi biaya luar usaha. Mana? Ini sebelahnya. Tarik pajak. Mana? Pajak kemarin sudah dimasukkan. Saat kita menjual barang, kita mengeluarkan faktur. Namanya faktur pajak keluaran. PPN-nya kita tarik kan dari pembeli. Itu pajak keluaran. Kalau kita membeli, ada faktur beli, ada pajaknya, itu namanya pajak masukan. Yang kita store, pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Jadi store kas negara. Tapi untuk menghitung PPN-nya, DPP tarik. Di semester lalu kan sudah kan? Ini biaya, laba sebelum laba bersih. Laba bersih sebelum pajak. Nah ini namanya PKP untuk badan. Dikurangi pajaknya, nah ini kita hitung pajaknya. Pajak atau PPK badan. Ini laba bersih setelah pajak. Nah ini kita hitung. Ini PKP-nya. Akuntansi sudah dapat kan? Di akuntansi laporan keuangan laba rugi. Sudah kan? Malah 2 kali dapat kan? Semester 1, 2. Jadi kalau ini untuk menghitung PKP-nya ya. Karena ini PKP dikatakan. Ini bisa PPH OP atau badan. Jadi untuk PKP OP yang memiliki usaha, omset, bisa buka toko, ada omsetnya berapa setahun, dikurangi biaya-biaya ya. Yang berhubungan dengan ini ya, untuk menghasilkan omset ya, atau menagih omset. Dikurangi penghasilan itu, penghasilan itu dikurangi PTKP. Kalau OP dikurangi PTKP ya, kalau badan tidak ada pengurangan PTKP ini. Ini PTKP. Ini namanya PKP. PKP. Itu badan. Itu OP yang memiliki usaha. Atau OP yang memiliki pekerjaan bebas sama saja seperti ini. Untuk badan, PKP menghitungnya dari penjualan, kurang HPP, laba kotor kurang biaya usaha,
namanya laba usaha atau tergantung ya, rugi atau laba itu. Kemudian ditambah penghasilan luar usaha atau dikurangi biaya luar usaha. Ini laba bersih setelah pajak. Ini namanya PKP untuk badan. PKP badan ini. Dikurangi pajak yang kita hitung. Jadi hasilnya nanti ini kita tarik masukkan di sini. Laba bersih sebelum pajak dikurangi pajak, namanya laba bersih setelah pajak. Ini kalian menghitung ini. Kalau OP yang sebagai karyawan, jadi gaji dikalikan 12, atau kalau ada tunjangan juga. Jadi penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto. Jadi penghasilan itu dikurangi PKP sama ini PKP ini penghasilan tanpa jabatan. Ini kalau sebagai karyawan. Habis ini kuliah siapa? Habis ini? Pak Gus. Sekarang jam berapa? 9? Ada kuis sedikit ya? Yang bisa saya kasih nilainya. Jangan mau kalah sama Nasore ya, Nasore sudah ada yang dapatkan. Tapi tetap ikut perkuliahan. Jangan sampai tidak ikut. Nanti sudah saya kasih A, tidak ikut perkuliahan saya kurangi nanti jadi B plus atau B. Ya. Kita S-Plus tetap ikut. Ya. Konsep PKP, bentuk PKP sudah bisa ya? Sampai PKP. Untuk menghitung PKP kurang-kurang saja. Ini PKP. Ini PKP. Ini PKP. Cara menghitung PKP-nya sudah bisa ya? Yang belum bisa siapa? Sudah bisa semua berarti. Ini dari karyawan, tadi kan ada dua penghasilannya. Jadi yang memiliki usaha atau pekerja bebas dan sebagai karyawan atau mendapat penghasilan dari pemberi kerja. Ini sebagai karyawan, berarti gaji, dia terima gaji kan penghasilan dikalikan 12 saja. Kalau ada tunjangan tetap per bulan dikalikan 12 juga. Kecuali THR ya, THR, bonus itu dari tadi 12. Jadi dari 12 ketemu penghasilan bruto. Untuk karyawan ini kita kurangkan dengan biaya jabatan dulu 5% dari penghasilan bruto, maksimal 6 juta setahun atau 500.000 per bulan. Dikurangan ketemu penghasilan itu. Habis ini bisa diikuti. Kalau saya terlalu cepat, gimana? Terlalu cepat? Iya. Tapi sini dulu, kan? Bisa diikuti. Menghitung penghasilan itu, gaji 12 bulan, tunjangan 12 bulan. Di jumlah penghasilan bruto, sudah bisa diikuti. Penghasilan bruto, dikurang biaya jabatan, 5% dari penghasilan bruto. Kalau OP yang memiliki satu pekerja bebas tidak ada pengurangan biaya jabatan. Yang di sini, OP yang memiliki usaha atau pekerja bebas tidak ada pengurangan biaya jabatan. Tapi sama-sama ada pengurangan PTKP-nya. Untuk OP semua ada pengurangan PTKP. Penghasilan itu dikurangi PTKP, namanya PKP. Sampai sini dulu, konsep PKP sudah bisa dipahami. Bisa. Ya jawab bisa saja dulu, entah bisa apa enggak nanti belajar di rumah lagi. Biar cepat pulang ya. Oh ini ada. Oke. Untuk memiliki usaha atau pekerjaan bebas, konsep PKP-nya, jadi omset setahun. Jadi per bulan pendapatannya berapa, dihitung. Bulan Januari berapa, Februari berapa, dijumlah.
Ya. Kalau tadi dikali 12, ini di bulan Januari berapa, Februari berapa, dan seterusnya. Sampai Desember, biaya juga di bulan. Objek pengurangan biaya namanya penghasilan neto. Dikurangi PTKP, tidak ada pengurangan gaji jabatan. Dikurangi PTKP, ketemu PKP. Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Omset tahu omset ya? Tahu. Penjualannya setahun berapa? Jadi Januari sampai Februari mungkin beda, makanya dijumlah. Januari sampai Desember dijumlah. Biaya juga dijumlah. Omset kurang biaya namanya penghasilan neto, dipajak ya. Kemudian kurangkan PTKP. Penghitungan PTKP sudah bisa kan? Sudah bisa. Jauh putri. Untuk badan, perhatikan untuk badan. Badan seperti laporan keuangan biasa, seperti biasa kalian pelajari di halaman 1-2. Penjualan dikurangi harga pokok penjualan, namanya laba kotor. Tergantung ini lebih besar dari mana, ya. Kalau rugi berarti ini tanda kurung. Kalau laba berarti kurung buka, tanda kurung. Dikurangi biaya usaha, ketemu laba usaha, laba atau rugi usaha. Ditambah penghasilan di luar usaha, dikurangi biaya di luar usaha, ketemu laba bersih sebelum pajak. Ini namanya PKP untuk badan. Ini PKP untuk badan. Sampai sini dulu. Bisa diikuti ya. Dikurangi pajak penghasilan yang kita hitung nanti. Namanya laba bersih sebelum pajak. Ini pajak terutangnya. Hitungan jadi PKP dikali tarif. PKP ini kali tarif. Di KUP ada 5. Ini ya, pajak terutang untuk PPH, office bayar karyawan. Ini juga sama. Pajak terutang atau PPH, PPH terutang. Ini juga PPH terutang. Dikalikan saja PKP dikali ini juga PKP dikali pajak terutang badan. Ada yang bertanyakan? Kuis ya? Anto tahun 2022 memiliki PKP 350 juta. Itu PPH perusahaan Anto yang bisa saya kasih nilai. Boleh, silakan. Ini. Ya kan dah tak mesti ya dari sini. Di pojok sana aja, pojok. Nah, Begitu pada
Yang level kedua itu sampai 250 juta. Sampai 250 juta. 60 juta ini sudah diambil yang pertama. Berarti tinggal berapa itu? Ini 350. Yang level kedua kan maksimal 250. Sudah diambil 60, jadi sisa berapa level kedua? Gitu. Sudah? Mau diperbaiki enggak? Sudah yakin? Tetap saya kasih nilai ya? Dikit lagi. Yang level pertama sampai 60 juta. Level kedua sampai yang 60 jutanya sudah diambil, berarti sisa berapa? 250 juta